Kita punya ini, kita share lah ke grup angkatan, ke bapak tercinta kita, Bapak Hari ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bincang Bintang dari Mikomka Entertain. Nah, seperti episode sebelumnya, kita telah memasuki episode 7, yang mana di sini juga nggak kalah keren loh bintang tamunya. Siapa lagi kalau bukan Ketua Ormawa? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak teman-teman Ketua Ormawa? Tidak Nggak ada. Tidak. Kalau nggak ada, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka marilah saya perkenalkan Kak Wirda Wijayanto. Halo Kak Wirda. Halo. Semangat dong Kak Wirda. Ya Allah, kenapa sih kayak gimana ya? pusing Gimana? banget nih? Emang lagi pusing aja gitu kan. Kenapa nih? Spill di sini. Waduh. Problematika hidup tuh. Baiklah, langsung aja nih Kak Wirda, background atau mungkin asalnya dari mana? SMA atau SMK-nya di mana? Dan sekarang menjabat sebagai apa nih Kak Wirda? Ya kalau background asal dari Kuta Gaplek ya kalau kata orangnya. Dari Kota Gaplek, dari Wonogiri. Terus sama dulu aku itu dari SMA dan sayangnya saya tersesat di sini di jurusan teknologi anak IPS. Sangat-sangat parah ya. Tidak sejalur ya? Iya beda. Nyebrang banget gitu kan. Makanya itu saya dari Wonogiri, dari dulunya SMA. Cuma gara-gara jatuh cinta sama grafis gitu kan, malah nyebrang komputer. Padahal harusnya bisa masuk DKV atau mungkin jurusan lain gitu ya kali ya Mas? Tidak diterima. Aduh, kalau gitu Tidak diterima. topik aja ya. Betul. Baik. Nah, Kak Wirda sekarang ini kalau nggak salah menjabat sebagai ketua Ormawa periode 2022 sampai 2023 ya? Betul. Oke, boleh nggak sih Kak kilas balik nih gimana ceritanya Kak Wirda bisa kepilih atau mungkin Kak Wirda mencalonkan diri termotivasi apakah dari biar banyak ciwi-ciwi yang tertarik nih sama aku atau gimana nih Kak? Tidak mungkin seperti itu. Oh, tidak juga deh. Tidak juga dong. Karena gini, dulu itu cuma gara-gara PPM nih. Oke. Gara-gara PPM tuh ngurusin PPM-nya anak-anak semester 1 sekarang kan. Dan saya di sana nge-MC kan. Nah, ya udah nih. Tahu-tahu ada form pendaftaran normal tuh. Padahal di situ saya tidak ada niatan buat jadi ketua tuh. Terus gimana tuh bisa jadi dicalonkan? Kenapa tuh? Terpaksa gara-gara Bapak ketua lama kita tercinta. Sebut merek dong. Yoi Bapak Andre. Anda menjatuhkan saya ke dalam jurang. Saya sakit sih, jujur sakit sih waktu itu. Waktu pemilihan kan udah mana dipredik tuh kan. Sama dosen-dosen diginiin, udah pasti lu yang menang gitu. Kenapa Anda humble gitu? Humble salahnya apa gitu kan, kok jadi jurang gua gitu. Jadi sakit. Oke, baiklah, mungkin begitu ya kurang lebih kelas baliknya karena PPE. Nah, untuk teman-teman mungkin yang dari luar Amikom nih ya Kak Wirda, mungkin teman-temannya ada yang belum tahu apa sih itu Ormawa, boleh dong dijelasin mungkin dari singkatannya atau kegiatannya atau hak-hak kerjaannya gitu. Ya, kalau dari sekilas yang aku tahu itu Ormawa itu ya organisasi mahasiswa itu. Mungkin teman-teman yang paham itu mungkin kayak di SMA itu OSIS, organisasi tertinggi yang direstui dari kampus, dan juga kalau OSIS kan dari SMA itu kan merestui dan itu resmi gitu. Nah, Ormawa tugasnya apa? Mungkin banyak yang nanya. Kita itu menerima keluhan yang pertama. Yang kedua, ngasih uang pengajuan gitu. Wah, kita berduit nih. Titipan dua. Kirain kayak beneran. Iya jangan dong. Itu dua orang. Oke, lanjut. Nanti korupsi. Jangan ya. Jangan udah enggak gitu. Dan yang jelas Ormawa itu kan penampung sekaligus pengayom juga. Jadi kalau mungkin ada dari UKM, gitu ya nggak tahu UKM itu unik kegiatan mahasiswa, oke? Itu kayak di SMA mungkin ekstrakurikuler, nah kayak gitu, klub, nah kayak gitu. Sama ya? Sama. Di sana ya kalau mereka punya keluh kesah bilang ke kita, siapa tahu kita bisa menyelesaikan seperti itu. Itulah Ormawa. Baiklah, kita sudah mengetahui apa itu Ormawa. Nah, pasti setiap organisasi ada visi misinya nih Kak. Oh iya. Nah, visi misinya Ormawa apa nih Kak tahun ini nih Kak? Kalau dari saya visi misinya itu adalah apa sih? Yang pertama ya mungkin aku udah lupa visi misi pertama waktu aku
itu ya, tapi sekarang ini yang menjadi targetku adalah penghilangan senioritas. Oke, berarti semua antara senior atau junior sama rata. Ya itu bukan masalah jabatannya atau gimana, tapi teman-teman benci gak sih sama senioritas? Kayak selalu dibanding-bandingin kayak aku tuh belum seberapa daripada kalian, aku tuh dulu bawa kayu bakar dari hutan gitu kan. Gitu ya. Itu siklus yang bagiku itu siklus yang paling males. Malesnya gimana? Kalau kalian itu ngebanding-bandingin mulu dari yang sumpah dulu itu lebih parah, sekarang lebih enak, dulu lebih parah, sekarang lebih enak. Kita bawa ke zaman Jepang aja gimana? Romusa bareng-bareng aja gimana tuh? Nah, makanya ya biar parah sama-sama parah gitu kan. Enggak gitu makanya. Kalau mereka yang dulu itu ya udah, kalau emang sistem itu parah, ya jangan diulangin, dihapus dong. Gitu kan harusnya. Makanya itu visi misinya kayak gitu. Sama apa? Dulu itu kan mungkin di beberapa waktu yang lalu kan sebelum saya menjabat itu ada isu, ada beberapa UKM yang berseteru. Kenapa tuh? Boleh spill nggak? Sama. jangan di spill nanti. Oke, lanjut aja dah. Ya, rada susah tuh. Udah ribet ya? Ya betul. Ya. Apa nih? Yang tadi tuh berseteru, mungkin mau menenteramkan dan mendamaikan gitu ya. Karena komunikasi antar UKM itu juga sebenarnya salah satu kunci pembangunan dari Amikom dan juga dari segi SDM juga. Kalau kayak gini lah, seumpama kita di Mikom kan, kalian pelatihan ini, pelatihan apa? Kita bikin podcast dan lain sebagainya. Ini kan untuk apa? Pemberdayaan supaya SDM-nya itu ketika nanti itu caranya podcast itu kayak gini. Seumpama mau bikin di rumah nih, modal-modal kayak gitu kan udah paham. Ada yang dibawa pulang gitu, ada ilmu yang dibawa pulang, ya kayak gitu. Tapi kalau seumpama kita itu gimana ya, nggak mau bergerak sama sekali, seumpama ya stagnan cuma. Ini kan ada prakteknya. Tapi kalau kita cuma latihan, nggak ada prakteknya nggak efisien, nggak efektif gitu kali ya. Kayak contoh aku ini kan di grafis ya, kerjaan di grafis. Aku sendiri pun kalau nggak praktek katakanlah seminggu nggak pegang koran itu pasti ada yang lupa. Dan hasilnya pun mungkin nggak sebagus saat masih sering latihan. Betul banget, makanya itu. Kalau gitu. Nah, kita udah mendengar nih visi misi Kak Wirda di Ormawa mungkin untuk lingkup dalam kampus ya. Nah, sesuai thumbnail mau dibawa kemana sih nih Amikom? Nah, Ormawa kan menjadi trend center nih ya, trend center di kampus ini sendiri. Mau dibawa kemana nih Kak? Kalau pertanyaan mau dibawa kemana itu aku bakalan tanya lagi ke yang ada di atas sana. Gitu. Kenapa? Ya Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Enggak dong. Kan bapak-bapak pemimpin kita itu bapak-bapak yang bijak sekali. Iya, baik. Yang sangat mengayomi kepada mahasiswa. Baik. Sangat baik sekali tanggapannya terhadap mahasiswa. Tapi ada satu poin-poin yang dimana, mohon maaf Bapak, ini saya harus jujur di sini karena apa? Ada beberapa poin yang dimana mahasiswa itu merasa dikucilkan. Maksudnya apa? Kayak contoh kemarin ada yang menang di internasional. Mungkin Kak Sofi sendiri Pernah sih. ya gitu kan. Tapi tanggapan dari kampus tidak ada positifnya. Yang menanggapi sendiri adalah mahasiswanya. Tapi sertifikatnya diambil. Kan gimana? Yes. Kamu ini mungkin kayak terkesan kayak sarkas ya, tapi emang gimana ya? Ini tuh nggak seharusnya kayak gini. Sistem kayak gini tuh nggak seharusnya ada gitu. Mahasiswa juga butuh dihargai gitu bagiku itu. Oke, mungkin itu ya Kak Wirda. Nah, tadi ngomongin tentang senioritas juga nih. Selain senioritas sendiri, apa sih yang mau Kak Wirda lakukan atau mungkin bersama teman-teman Ormawa untuk Amikom itu? Perubahan apa atau mungkin inovasi apa yang Kak Wirda ingin lakukan? Mungkin buat perubahan belum bisa katakanlah belum bisa lebih lanjut karena apa? Kami terpaku sama sistem yang belum bisa diajak untuk maju. Gitu. Karena ya katakanlah gini. dalam sebuah event itu yang ada harapannya adalah ketika event ini berlanjut adalah lebih baik daripada yang kemarin. Tapi kalau supportingnya itu kurang gimana sih rasanya gitu. Yes. Kalau pertanyaan mau dibawa kemana ini nanti setelah mungkin saya menjabat atau gimana? Banyak mimpi yang saya pengen.
tapi sistemnya yang mungkin belum bisa untuk diajar seperti itu. Jadi Berarti emang dari kita harus mencari celah gitu ya. Iya, betul. Istilah kamu. betul banget. Baiklah, ngomong-ngomong tentang diri Kak Wirda sendiri nih. Ya, Kak Wirda sebelum menjabat itu sempat ikut UKM apa sih? Kok bisa jadi ormawa ya tiba-tiba nih? Apakah ikut Mikomka, Koma, atau mungkin UKM lain gitu ya? ya track record saya itu kalau di sini ya, karena masalah UKM itu dulu yang pertama kali waktu semester 1 dulu ya. Sebenarnya itu aku itu gabung di Koma pertama, tapi gara-gara waktu itu tuh aku nggak aktif dan tahu-tahu bikin seragam aja tuh kan, aku kan daripada nanti cuma numpang nama, ya udahlah nggak usah aku terusin. Akhirnya aku berjalan semakin kesini kan, aku di semester berapa ya, semester 3 kemarin kalau nggak salah itu gabung di e-sport. Nah, gabung di e-sport nih. Tadinya kan saya ditaruh di Humas nih Bu, nih ya kan. Tiba-tiba kok naik gitu kan, saya tinggal kelas kan ada perbincangan tuh di aula tuh berapa gitu, lupa gitu. Di sana ada pokoknya ketuanya sama beberapa orang. Nah, itu lagi membicarakan masalah apa ya, turnamen mungkin. Turnamen apa itu kan, tahu-tahu aku kan ada kelas, udah keluar dulu nih kelas. Habis kelas masuk dengan segala hormat. Kok pakai dengan segala hormat segala? Gitu ya, kok berubah sifatnya kayak dia. Kayak dia nggak? Oh ya. Lanjut. Iya, itu habis itu dia bilang si ketua e-sport bilang tuh, teruntuk Mas Afriza, surat terbuka untuk Anda. Udah berapa surat? Udah 2 surat. surat. Udah 2 surat, nggak apa-apa lah, dikit. Gitu, tahu-tahu kamu jadi wakil ketua ya, ini nggak ada orang masalahnya. Mau nolak gimana? Agak nolak juga gimana gitu kan. Tapi akhirnya diambil karena aku memang suka gitu ya, dunia game gitu. Dan jujur waktu itu juga rada prihatin gara-gara kepemimpinan sebelumnya itu rada rusak di segi wakil gitu. Jadi yang Anda tempati. Iya, makanya itu kok saya langsung dinaikkan ke situ gitu. Untuk mengisi dan memperbaiki mungkin ya dari situ. Iya, betul. Baiklah, kita udah nih kilas balik ke UKM yang pernah Kak Wirda ikuti. Ya. Nah, kembali lagi ke Ormawa. Tadi kan kita udah ngomongin mungkin ada visi misinya, Betul. terus kayak ngurusin senioritas, mungkin juga selain ada juga keuangan juga diurusin gitu ya. Iya, betul. Nah, ada nggak sih proker emang yang sudah dibuat atau udah dirancang dari Ormawa untuk tahun ini? Untuk proker itu sebenarnya banyak. Untuk yang deket ini kan, terutama untuk teman-teman ini ya yang dulu semester 3 gitu kan. Dulu semester 3 terus sekarang udah semester 5, yang dulu semester 1 udah ngerasain juga, itu Vesma yang paling dekat. Okay. Gitu kan. Tapi masih banyak juga event. Untuk Vesma sendiri pun ini masih menjadi pertanyaan. Apa tuh pertanyaannya tuh? Mau dibawa ke mana? Vesma, hidup Vesma. Hidup. Vesma. Apa nih Vesma nih? Pertanyaannya apa nih? Gimana ya? Karena sebenarnya kami itu kan sudah bekerja sebaik mungkin, sudah menjadikan segala hal mungkin gitu kan. Tapi ada beberapa sistem yang memang tidak bisa untuk diubah dan bahkan itu stuck, jujur stuck ya. Stuck itu maksudnya sebenarnya kita mau melangkah lebih jauh. Tapi ada tali yang bikin kita kesandung dan stuck di situ. Gitu. Jadi mungkin untuk problemnya nanti nggak bisa aku share di sini karena ya mungkin ada poin-poin yang rada sensitif untuk dibahas. Mungkin kalau dia penasaran bisa nih ya. Ya bisa ngechat tuh. Langsung chat. DM aja tuh. DM nggak tuh. Iya. Apa aja lah. Cuma di Amkom doang. Iya. Habis lanjut. Nah, ngomongin tentang Kak Wirda menjadi Ormawa. Iya. Pasti sebelum dan setelah ada perbedaan dong. Kayak misalnya mungkin sebelumnya renggang, terus sekarang jadi padat banget nih, jadi anak kampus banget, berangkat pagi pulang sore gitu ya. Malam. Iya, pulang malam gitu. Nah, gimana sih cara Kak Wirda ini membagi waktu atau mungkin adaptasi gitu ya dikatakan? Mungkin untuk adaptasi awal. Aku spill di awal dulu itu kan. Aku itu terbiasa sama kerja itu mepet. Maksudnya kerja itu mepet itu gimana? Segala
Orang pun pasti tahu yang namanya sistem kebut semalam itu akan merubah Anda menjadi Einstein seketika Anda. Langsung cerdas. Encer sekali. Encer sekali. Tapi gara-gara itu kan di awal kan ketemu dari tugas Ormawa sendiri ada 1, 2 dan lain sebagainya, ada tugas kuliah juga. Waktu itu kan itu juga pertengahan waktu menjabat kan, waktu mau naik itu kan UTS juga tuh kan. Mau pelantikan kan UTS juga. Masalah kalau ditanya itu adaptasinya gimana itu, iya mungkin dikit-dikit. Bahkan beberapa hari ya di waktu UTS itu fase paling berat. Fase paling beratnya gimana? Karena harus bisa bagi waktu ya. Manusia normal itu kalau tidur kan minimal 6 jam. 6 jam. Saya tidak. Nggak tidur sama sekali tuh. Cuma 1 jam sehari. Itu kan nggak ngantuk tuh. Waktu jamnya Bapak Mursyid mungkin bisa tidur dikit. Tapi ya Bapak Mursyid itu Pak Mursyid itu is the best banget. Lop banget sama Pak Mursyid. Lop. Oke. Bisa tidur. Baiklah. Mungkin kita udah kayak banyak nih ngomongin Ormawa. Ya. Nah, dari diri Kak Wirda sendiri nih. Ya. Arti kepemimpinan untuk Kak Wirda itu apa sih? Dan pastinya pemimpin itu menentukan keputusan ya Kak Wirda. Misalnya ada ide masuk atau mungkin masukan dari sekitaran Ormawa. Nah, cara menentukan keputusan di Ormawa itu sendiri gimana? Nah, kalau yang pertama mungkin sebagai pemimpin dulu ya, sebagai pemimpin dulu. Bagi saya itu pemimpin ya yang paling gampang. Dia adalah benteng terkuat dan juga penyerang terkuat. Oke. Itu. Kayak main catur ya? Iya, karena apa? Dikatakan benteng terkuat itu gimana? Ketika seumpama mungkin Mas Tojar sendiri pun juga merasakan sebagai ketua Mikom. Ketika ada bawahan yang jelek, yang diserang itu bukan bawahan, tapi kepalanya dulu nih. Maka dari itu kalian harus bisa jadi benteng terkuat, benteng untuk menjaga anak-anak kalian, gitu kan? Anak-anak bawahan kalian itu supaya ya mereka tetap keep safe di situ, nggak bakalan kayak ngerasa berlebihan lah, desperate-nya. Ya. Penyerang terkuat itu gimana? Ketika gini lah, orang tua mana sih yang mau anaknya diserang? Nggak suka juga kan? Nggak ada. Maka dari itu kan di atas itu mengayominya gimana ya? Ya udah kalau memang hal itu mengganggu ke bawahan, kita balikin itu. Tapi dalam arti yang nggak negatif. Itu mungkin dikasih tahu dengan hal yang baik, dengan cara yang pelan, kayak gitu dan lain sebagainya. Dan untuk penentuan keputusan itu aku lebih sering gini. Musyawarah itu gimana? Ayo kita duduk bareng. Enggak modelan kayak aku pemimpinmu, kamu bawaanku, kamu denger aku. Itu juga salah satu bentuk senioritas juga kalau teman-teman paham ya. Tapi gini, di Indonesia sendiri pun demokratis. Kita juga menerapkan itu ya. Nah, ya, makanya itu karena apa? Suara bawahan dan juga suara atasan itu bagi saya sama. Suara bawahan sama suara atasan itu sama. Kalau memang suara atasan itu lebih bertaji, kenapa kalian bikin rembukan? Bikin musyawarah buat apa? Ya udah mendingan ini ya makanya. Percuma dong musyawarah tapi yang akhirnya yang diambil punya atasan juga. Berarti memang saran dari anggota itu menurut Kak Wirda juga sangat penting ya? Penting banget. Karena pembangunan sebuah organisasi itu nggak bakal berjalan dengan satu orang gitu. Baiklah. Banyak orang yang harus ada di sana. Ngomong-ngomong tentang kepemimpinan nih, tadi udah disebut dikit sih sebenarnya model kepemimpinan nih. Masuk ke matkulnya Pak Mursyid. Iya Pak Mursyid. We love you Pak Mursyid. Waduh. Baiklah, model kepemimpinan apa sih yang Kak Wirda terapkan di Ormawa sendiri? Ya, model kepemimpinan kayak apa ya? Mungkin itu tadi yang pertama itu aku harus bisa dengar bawahan. Gimana ya? Itu model apa ya? Aku lupa yang dijelasin Pak Mursyid itu pernah ada. Ayo lupa. Teringat dalam mimpi deh kayaknya. Iya sih, tapi model kepemimpinan itu yang aku terapkan sekarang di Ormawa. Karena apa? Bawahan itu sama pentingnya kayak apa? Gitu. Karena segala suara pendapat dan juga masukan dari bawahan itu penting. Membangun sebuah organisasi kalau memang enggak dari bawahan yang juga interaktif katakanlah,
yang juga support ke organisasi itu bakalan susah juga. Karena seumpama nih Kak, dalam satu tubuh itu kita butuh semuanya. Iya. Nggak cuma kepala doang dong di sana, nggak cuma kepala doang. Ya kalau kita perumpamaan ke tubuh manusia itu kita nggak cuma butuh kepalanya doang, kita juga butuh tangan, kaki, badan dan lain sebagainya. Itu pun juga penting. Itu penting banget. Karena apa? Ya kalau kalian mau bikin satu kesatuan, kalau yang gerak cuma satu ya pincang lah. Iya sih. Sandal aja berdua. Iya sih. Aduh, sandal aja berdua nggak tuh? Aduh. Saya jomblo saya. Aduh, saya juga. Oke. Skip. Jadi emang kalau misalnya tubuh atau mungkin anggotanya itu nggak lengkap, itu bakal membuat suatu organisasi juga akan hancur gitu Iya, ya. pincang dan nggak bisa berjalan dengan sebagaimana mesti. Oke. Nah, ngomongin tentang kinerja Ormawa lagi nih Kak. Ya. Nggak bosen kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Sekali-kali lah ya. Sekali-kali. Kapan sih mikir lagi gitu ya? Iya. Oke, tadi Kak Wida sempat nyinggung tentang kayak mungkin kontra antara satu UKM dengan UKM Ya. lain. Nah, bagaimana sih cara Kak Wida sendiri untuk mengatasi atau mengayomi antar UKM tersebut biar tidak terjadi hal demikian? Untuk pengayoman gimananya ya. Pengayoman itu kan gimana ya? Kayak seumpama inilah kita otomatis kan kita bikin caranya kayak mediasi lah ya. Kayak mediasi dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kan untuk mediasi kan masih belum bisa. Karena apa ya? Masih ada pro kontra yang ada di sana gitu kan. Pro kontra yang mungkin banyak dan lain sebagainya. Karena untuk menyelesaikan masalah yang kompleks kayak gini ini nggak mungkin cuma 1 kali 2 kali, berkali-kali juga harus dicoba. Dan semoga saja di bawah kepemimpinan ini pun bisa. Baiklah Kak Wirda, udah berapa lama nih kita udah berbincang-bincang nih? Nggak tahu tuh. Aduh, udah lama kayaknya. Lama Tapi banget. apa kalian nambah dikit lagi ya? Apa? Demi Kak Wirda gitu kan. Wow. Jarang-jarang bisa masukin frame di sini. Wow. Kan? Wow, saya speechless loh. Saya speechless. Bu, aku masuk TV loh. Kak Wirda ini Kak. Waduh. Jangan. Kan Ormawa ini, kita kembali ke topik ya. Oke. Ormawa ini itu menaungi beberapa UKM. Ya benar. Boleh sih disebutin apa aja sih UKM yang ada di Amikom ini. Mungkin siapa tahu ada anak SMK atau SMA lagi lihat video ini penasaran nih, betul. jadi tertarik masuk Amikom karena ada UKM misalnya e-sport atau apa gitu kan. Betul. Silahkan. Kalau di kita sendiri pun kita punya 9 UKM kalau nggak salah ya. Karena aku rada-rada tidak hafal kalau tidak pegang kertas. Ya. Yang pertama yang jelas ya Mikom K ini yang pertama. Yang kedua ada e-sport, yang ketiga ada Koma, ada cyber terus Amos. Oke. Apalagi itu tadi? Ini. Oh iya IMI terus apalagi? Apalagi ya? Astagfirullah. Aku Ya lupa. Allah, ketuanya. Oh Artifax, benar, makasih. Aduh. Masih di belakang layar. Iya, Artifax Ada terus. lagi nggak tuh? Udah berapa nih? Udah 7. Udah 7. Kurang 2. Bulu tangkis. Oh iya, bulu tangkis sama futsal. Olahraganya tertinggal ini. Iya, oh, aku lupa. Yang di belakang geleng-geleng kepala nih. Maafkan aku. Ketuamu tidak ingat. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke. Baiklah, dari sekian banyak UKM nih Kak. Iya. Pasti ya banyak mungkin pencapaian internasional yang boleh spill 1-2 aja deh biar mungkin anak SMA di sana tertarik. Wah, kalau pencapaian internasional itu kita di sini udah dapat 3. Nah, yang terutama kan yang mendapatkan dulu itu yang terakhir ya. Yang terakhir itu dari Mikomka ini sendiri. Lah pemerannya kan antum. Kenapa tanya saya? Saya bukan pemeran. Saya balik nih, Mik. Jangan. Boleh di spill aja nggak apa-apa. Iya. Jangan itu aja. Ya, saya lupa. Ya udahlah. Ya udah. Tapi untuk penghargaan internasional kita itu ada banyak hal. Mungkin dari segi manapun itu juga bisa nanti mungkin bisa langsung dilihat di websitenya aja gitu. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri, Kak Weda. Nah, ini kan Mikomka sendiri nih. Iya. Bentar lagi tuh ada Disnatalis. Oh, iya. Atau mungkin milad atau mungkin apa Iya, 3 tahun ya? Wah. 3 tahun Wah. udah cukup tua ya kita nih. Tahu-tahu 3 tahun dan tahu-tahu putus. Aduh, jangan. Hei, enggak. Beda konteks, jangan. Apa sih harapan Kak Weda sendiri selaku ketua Ormawa untuk kita Amikom? Untuk Disnatalis ini. Ya, di Disnatalis ini ya terutama ya.
untuk Mikomka terutama ya. Selamat karena kalian sudah survive menjadi seorang fighter yang baik di sini. Ya. Oke. Karena apa? Mungkin kita katakan sebagai fighter dan juga kalian bisa survive karena apa? Banyak yang dulu ya terutama. Itu yang dari story yang aku dengar itu mereka cuma berjalan paling lama 1 tahun. Oke. Akhirnya komunitasnya bubar. Oke. Padahal sudah disahkan sebagai UKM, bubar gitu. Dan minimum anggotanya nggak tercapai juga. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwasanya Mikomka still survive di sini. Oke. Still survive dan mereka jadi petarung, salah satu petarung terkuat di Wah, UKM di antara UKM gitu kan. Mantap kali. Nah, untuk di Sinatasi ketiga ini harapan saya ya cuma ya semoga kalian itu lebih dan lebih. All about you dan semuanya di sini. Amin. Amin ke teman-teman. Amin. Ya, amin. Karena gini, salah satu jendela mahasiswa untuk kita bisa bersuara itu salah satunya ya cuma Mikomka. Karena kita mempunyai wadah untuk Iya, teman-teman gitu. berbicara sini sama Yang saya apresiasi itu ini. Apa nih? Salah satu yang Podcast karena ya tepuk tangan. Karena apa? Jendela mahasiswa itu di sini semua. Oke. Jendela mahasiswa ketika kalian mau seumpama nih futsal pengen ngomong-ngomongan nih sama Mikomka biar didengar sama atasan seumpama. Biar suaranya didengar sama. Ya, siapa tahu dimatiin mic-nya. Aduh. Enggak itu kan. Maksudnya listriknya kan mati waktu itu gitu kan. Gitu. Oh iya. Ya, Mati lampu ya. mati lampu gitu. Itu kan kita punya ini. Kita punya ini, kita share lah ke grup angkatan ke Bapak tercinta kita Bapak Hari ya. Biar langsung diklik tonton aduh kena. Iya, waduh juga banget. Udah langsung aja lah ya. Enggak. Dikit-dikit. Acara Ya, ya. dikit-dikit. Sebelum kita tutup ini nggak akan ditutup kalau Kak Wirda belum bisa jawab 3 pertanyaan dari aku. Apa tuh? Pertama, Apa? siapakah orang yang menjabat sebagai ketua Ormawa di periode 2021-2022? Saya langsung jawab. Oke, gitu nanti. Oke, next. Sekarang aja. Oh, Sekarang aja. Mas Andri Dudi Putra Herlambang. Dendam pertama Anda. Wah, tidak dong. Saya apresiasi beliau. Oke. Ya. baiklah. Pertanyaan kedua. Siapakah ketua STIMIK Amikom Surakarta? Ya, ada Pak dari Purwindia. Nanti editor juga mungkin nambah kerjaan sih ya. Ya, nggak apa-apa. Dia disebutin di sini. Tampilin nih. Ya, Mas Angga. Ada editor senyum-senyum. Iya. Kerjaan nih. Pertanyaan ketiga, yang terakhir sebelum kita akhiri, siapakah ini jangan sampai nggak tahu loh, ini Ya. acara kita loh. Siapakah ketua dari Mikomka Entertain? My pride. Siapa nih? My bestie. Oke, Waduh. Siapa tuh? Bapak Tojar. Saya Bapak Tojar. Halo. Kayak kelihatan ya. Kelihatan ya, mungkin nanti ditampilin sini mungkin Iya, pakai bisa. meme atau apa gitu ya. Gak apa-apa. Potong tuh di sini. Tojar. Baiklah, mungkin udah 3 pertanyaan udah dijawab dengan sangat sempurna. Yoi. Dan mungkin nggak ada yang lupa ya dari tadi ya. Yoi. Kita nggak afdol kalau nggak mengakhiri acara ini dengan slogan dari Yoi. Mikomka. Jadi bisa dijelasin Kak? Iya. Slogannya Mikomka. Keep watching, listening, and understanding. Gerakannya tahu nggak Kak Wirda? Tidak. Lupa. Watching di mata, di mata. Ya. Listening ke telinga, Ya. and understanding majuin aja tuh. Nah, oke, Power betul Ranger. banget. Power Ranger. Nah, sebelum kita slogan dan tutup, sebelum terus ya dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini untuk follow di sini atau di sini, ya, itu follow IG, YouTube. Ada editor nih kayaknya. Wah. Aduh, kepala. Aduh, nggak apa-apa. Mas, spill IG saya ya. Boleh nih diganggu. Boleh nih di sini. Nih, teman-teman di sini. Baiklah. Oke. Nambah kerjaan dikit. Nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan Ya, juga betul. mungkin follow IG kita berdua. Ya, iya. Baiklah, langsung aja kita akhiri. Aku salam dulu, habis itu kita slogan bareng. Mau tutorial. Demo dulu nggak nih? Demo dulu nggak nih? Nggak usah. Gampang ya. Bisa. Baiklah teman-teman, makasih banget untuk yang udah nonton di sana. Dan jangan lupa untuk mampir lagi di episode 8 nanti Yoi. di podcast dari Bincang Bintang Mikomka Entertain kali ini. Oke, siap. Baiklah, dari aku sendiri mengucapkan mohon maaf dan Ya, dari kamu juga saya kalau juga ada maaf. tepi-tepi jurang Betul. ya. Nggak apa-apa. Jangan
Abdul Hati Iya, juga ya. betul, betul. Nah, baiklah sekian dari saya dan Kak Winda. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikom Kak Entertain. Keep watching, listening,